Materi kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Topik kelima dari 60 topik. Hukum Ketenagakerjaan Era Orde Baru. Serikat buruh yang ketika Orde Lama yang dituduh bergerak pada ranah politik, distigmakan rezim Orde Baru sebagai organisasi yang menjadi basis gerakan komunisme di Indonesia. Karena itu, buruh dan organisasinya harus diawasi, dirombak dan diganti dengan organisasi baru. Di awal Orde Baru, dibentuklah Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia, atau MPBI, yang menyatukan seluruh organisasi buruh di Indonesia. Pada Februari tahun 1973, Majelis Permusyawaratan Buruh Indonesia berubah nama menjadi Federasi Buruh Seluruh Indonesia, atau FBSI, sebagai satu-satunya organisasi buruh yang diakui pemerintah. Kemudian berubah lagi tahun 1985 menjadi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, atau KSPSI, di mana seluruh serikat buruh di Indonesia harus berafiliasi dengan KSPSI. Untuk mengendalikan KSPSI, pemerintah merumuskan Sistem Hubungan Industrial Pancasila, atau HIP, berupa larangan berserikat selain organisasi bentukan pemerintah dan larangan aksi mogok karena bertentangan dengan Pancasila. Dalam Sistem Hubungan Industrial Pancasila dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai peran untuk mengatur penyebaran dan penggunaan tenaga kerja dengan tekanan pada produktivitas dan pencapaian manfaat yang sebesar-besarnya. Investasi asing besar-besaran dibuka di Indonesia, sedangkan pada sisi yang lain terhadap hak-hak sipil dan sosial para buruh dan organisasinya tidak ditumbuhkan secara luas. Kebebasan berpendapat dibatasi, posisi buruh dan organisasinya dikuasai, hak upah buruh ditekan minimalis, perlindungan buruh tidak terjamin bahkan seringkali terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap anggota buruh yang bersikap kritis. Misalnya kasus Marsinah, yang dibunuh karena menjadi aktor demonstrasi menuntut kenaikan upah minimum regional, atau UMR. Dalam konteks instrumen hukum perburuhan, secara umum rezim Orde Baru membagi aturan perburuhan menjadi dua, aturan yang terkait dengan hak politik kaum buruh dan aturan yang terkait hak ekonomi kaum buruh. Secara keseluruhan aturan-aturan tersebut tidak berbentuk undang-undang tetapi substansinya sangat diskriminatif terhadap para buruh dan organisasinya. Aturan-aturan perburuhan di era Orde Baru cenderung bertentangan dengan undang-undang di atasnya, bertentangan dengan instrumen-instrumen tentang hak asasi manusia dan konvensi-konvensi International Labour Organization, atau ILO. Berikut instrumen hak politik kaum buruh di era Orde Baru. A. Permenaker 1 tahun 1975, mengatur pembatasan serikat buruh yang dapat didaftarkan di Departemen Tenaga Kerja. Mengatur transmigrasi dan koperasi yaitu gabungan serikat buruh yang mempunyai pengurus di daerah minimal di 20 daerah tingkat 1 dan beranggotakan 15 serikat buruh. B. Permenaker 1 tahun 1977, mengatur iuran serikat buruh dipungut melalui pengusaha serta ketentuan serikat buruh wajib mempertanggungjawabkan keuangan organisasi tingkat basis pabrik kepada Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi. C. Permenaker 5 tahun 1984, mengatur iuran buruh dipungut secara kolektif oleh perusahaan. D. Permenaker 1 tahun 1985, mengatur penyeragaman pola KKB dan syarat yang membatasi serikat buruh dapat membuat KKB yaitu memiliki anggota sekurang-kurangnya 50% dari jumlah buruh di perusahaan. E. Permenaker 5 tahun 1987, mengatur persyaratan organisasi yang bisa didaftarkan ke Depnaker. F. Kepmenaker 15A tahun 1994, mengatur pengakuan tunggal negara pada FSPSI untuk perundingan perselisihan perburuhan. G. Permenaker 5 tahun 1998, mengatur pendaftaran serikat pekerja yang sebenarnya bentuk perizinan dan penyeragaman asas organisasi. Selain instrumen-instrumen di atas, masih ada sekitar 13 keputusan yang dibuat oleh Menteri. 8 keputusan itu berisi soal campur tangan pemerintah untuk menghegemoni kaum buruh, dan 5 selebihnya berisi penegasan tentang pembatasan, pelarangan dan tekanan terhadap buruh. Salah satu dari keputusan itu ialah Kepmen nomor 645 atau Men atau 1985 tentang pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Materi yang terkandung dalam hubungan industrial Pancasila ialah larangan untuk melakukan konflik dan melakukan aksi mogok karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip kekeluargaan seperti yang ada dalam Pancasila. Keputusan yang tegas membatasi ialah Kepmen 4 tahun 1986 yang menekan hak mogok dan hak pembentukan serikat buruh. Dan yang paling diskriminatif di antara keputusan-keputusan itu ialah Kepmen 342 tahun 1986 yang menentukan bahwa aparat keamanan, atau Korem, Kodim, dan Kores,
ikut campur dalam menangani perselisihan perburuhan. Diskriminasi terhadap kaum buruh tidak hanya tampak dalam hak-hak politik di atas, tetapi juga dalam aturan-aturan buruh yang berkaitan dengan hak-hak ekonominya. Berikut tabel instrumen hukum hak-hak ekonomi kaum buruh yang diproduksi di era Orde Baru, yaitu A. Permenaker Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, mengatur tentang perlindungan pembayaran upah, asas no work no pay, dan ketentuan daluarsa tuntutan yang berkaitan dengan hubungan kerja selama 2 tahun. B. Permenaker Tahun 1985 tentang aturan pekerja harian lepas. C. Permenaker 5 Tahun 1986 diganti dengan Permenaker 2 Tahun 1993 mengenai aturan mengenai kesepakatan kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. D. Permenaker 4 Tahun 1986 diganti dengan Permenaker 3 Tahun 1996 akhirnya menjadi Kepmenaker 150 Tahun 2000 tentang penyelesaian PHK dan penetapan pesangon, uang jasa, dan ganti kerugian di perusahaan swasta yang mengatur tentang mangkir bagi buruh, reduksi kewajiban untuk menjalankan hak dan kewajiban buruh majikan selama proses PHK dalam undang-undang dengan adanya skorsing terhadap buruh. Juga mengenai aturan PHK karena kesalahan berat, tidak akan mendapatkan pasangon. Aturan pemberian surat peringatan bagi buruh serta mengatur tentang besarnya uang pesangon. Permenaker 5 Tahun 1989 diganti dengan Permenaker 1 Tahun 1996, akhirnya menjadi Permenaker 3 Tahun 1997 tentang aturan upah minimum. Beberapa muatan instrumen tentang hak ekonomi di atas dianggap para buruh tidak melindungi posisi dan hak-hak mereka. Beberapa aturan tersebut telah mengurangi dengan sedemikian rupa hak-hak ekonomi kaum buruh, salah satunya aturan tentang pekerja harian lepas. Tidak hanya melegitimasi hubungan pekerja harian lepas tapi juga ada ketentuan jumlah bulan dan hari dalam sebulan untuk bekerja harian lepas, atau tidak boleh melebihi 3 bulan berturut-turut dan 20 hari bekerja dalam setiap bulannya. Ketentuan ini membuka kesempatan terhadap praktik eksploitasi pengusaha terhadap kaum buruh pekerja harian lepas. Perusahaan bisa mempekerjakan buruh selama bertahun-tahun pada tempat dan jenis pekerjaan yang sama, tetapi tidak pernah selama 3 bulan berturut-turut. Akhirnya, buruh harian lepas yang telah bekerja bertahun-tahun itu tetap dalam status yang lama dan mendapatkan hak-hak yang lebih rendah dibandingkan dengan buruh tetap. Hukum ketenagakerjaan era reformasi. Hukum perburuhan era Orde Baru yang dirasakan diskriminatif oleh para buruh menimbulkan banyak gugatan. Menjelang kejatuhan Soeharto, para buruh terlihat memadati ruas jalan menggugat terhadap ketidakadilan yang menimpa mereka. Dalam kondisi terjepit dan krisis finansial yang parah, pemerintah Orde Baru akhirnya menyiapkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti seluruh kompilasi aturan buruh. Namun, kaum buruh kembali menolak materi pengaturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 karena organisasi buruh sudah memastikan bahwa aturan baru itu tidak diciptakan karena tuntutan kaum buruh, tetapi lebih dilatar belakangi oleh syarat dan tekanan lembaga keuangan internasional untuk menjaga stabilitas pasar dan rekayasa ideologisasi neoliberal dalam berbagai undang-undang di Indonesia. Aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 dibuat sebagai prasyarat pencairan dana talangan dari IMF sebagaimana terdapat dalam perjanjian LOI atau Letter of Intent. Penolakan kaum buruh yang masif berujung pada janji pemerintah untuk membuat aturan baru atau rencana undang-undang sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, yang kemudian berwujud pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau PPTKI. Pengaturan tentang perburuhan pasca reformasi berbeda sama sekali. Materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Buruh mengatur adanya kebebasan untuk berserikat. Lalu terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Instrumen hukum ketiga ialah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau PPHI. Instrumen hukum terbaru ini selain melalui media penyelesaian bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase juga menghendaki penyelesaian kasus lewat pengadilan hubungan industrial yang dibentuk di pengadilan negeri menggantikan kewenangan P4D atau P4P.
Penyelesaian jalur pengadilan hubungan industrial ialah puncak penyelesaian konflik buruh, serikat buruh, dan majikan. Instrumen hukum keempat ialah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, atau PPTKI. Instrumen ini banyak dikritik oleh elemen serikat buruh migran dan lembaga swadaya masyarakat, atau LSM. Menurut mereka, undang-undang tersebut hanya memuat pengaturan pengiriman buruh migran ke luar negeri tapi kemudian tanggung jawabnya diserahkan kepada pihak swasta yaitu Perusahaan Jasa TKI, atau PJTKI, dan atau Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, atau PPTKKIS. Undang-undang ini menempatkan PJTKI sebagai penguasa dalam urusan pengerahan buruh ke luar negeri dan sangat kebal hukum, karena di dalamnya tidak tercantum yang memuat tentang sanksi bagi PJTKI yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak buruh dalam bentuk pemerasan dan penindasan. Itulah topik kelima hukum ketenagakerjaan, yang dimaksudkan membantu para mahasiswa untuk lebih mudah memahami dan menjadi wawasan bagi masyarakat umum. Tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update video lainnya. Bagikan link video ini, agar teman lain mendapat manfaat dari channel ini. Sampai jumpa.